Kalau sudah sah menjadi suami, bukan berarti dia milik Anda seutuhnya. Justru wanita-wanita yang berpotensi menjadi pelakor itu siap mendekat dan menerkam suami Anda. Prinsip mereka adalah mencari pria beristri. Karena saingannya cuma satu, yaitu istrinya sendiri. Kalau mendekati pria single agak susah, karena saingannya banyak. Tapi ini jangan diambil hati ya, karena ini hanyalah bercandaan biasa. Nah, bagi wanita yang sudah menikah, suaminya itu jangan dibiarkan lepas begitu saja. Harus dijaga dan penjagaannya itu ada metodenya. Pertama, jaga lisan. Anda tentu sudah tahu suami itu orangnya seperti apa. Kalau dia mudah sakit hati, perlu Anda perhatikan tipe guyonan apa yang bisa membuatnya baper. Pikirkan dulu sebelum bicara. Apakah apa yang akan kita share ini menyakiti, menyinggung, atau memojokkan dia? Hindari hal-hal yang membuatnya sakit hati. Apalagi sakit hatinya pria pendiam. Anda akan sulit menebak seberapa besar luka hatinya yang dia pendam karena kata-kata Anda. Kedua, jaga kedekatan. Kalau ada masalah, jangan menjauh. Jangan ngambek kemudian pulang ke rumah orang tua. Ini justru akan membuat kalian semakin jauh. Jadi, kedekatan harus dijaga. Semakin dekat dua hati, semakin sedikit kata-kata yang keluar di antara keduanya. Jika dua hati sudah sama-sama dekat, biasanya malah tidak ada kata-kata yang keluar sama sekali. Persis ketika kalian jatuh cinta. Hanya dengan menatap saja, kalian sudah saling memahami satu sama lain. Tapi semakin jauh dua hati, semakin banyak kata yang keluar. Dan semakin keras kata yang kita lontarkan. Persis seperti kalian yang sedang berkonflik. Rasanya ingin mengeluarkan semua unek-unek dengan berteriak. Semakin dibiarkan menjauh dua hati, jaraknya akan semakin sulit dijangkau. Dan makin sulit untuk memahami satu sama lain meski sudah menggunakan banyak kata dan suara yang kencang. Ketiga, jaga bahasa tubuh. Semakin kita dekat dengan pasangan, semakin kita mampu memahami bahasa tubuhnya. Jadi kita perlu berhati-hati. Saat memberikan pujian, apakah kita tulus atau hanya maunya saja? Suami bisa tahu itu. Saat melontarkan kalimat, apakah itu menyindir atau tidak, suami juga memahaminya. Jadi, jagalah pasangan dengan menjaga bahasa tubuh Anda. Keempat, jaga kesepadanan. Ini yang paling penting. Banyak orang yang bercerai karena ternyata setelah menikah, dia baru sadar kalau pasangannya itu memiliki kebiasaan, cara berpikir, dan gaya hidup yang bertolak belakang dengannya. Maka sangat penting untuk menikah dengan orang yang sekufu atau setara. Misalnya, Anda itu lulusan SMA, sedangkan suami lulusan S2. Setelah menikah, dia akan bersikap dan berpikir dengan wawasan S2-nya. Sedangkan Anda berpikir dan bersikap dengan wawasan SMA. Kalau Anda ingin tetap menjaga suami agar tetap sayang kepada Anda, maka tingkatkan wawasan Anda. Karena ketika suami bergaul di lingkungan kerja dan lingkungan sosial di luar rumah, kemungkinan besar dia bersama dengan orang-orang yang wawasannya itu 11-12 yang mirip dengannya. Setelah sampai di rumah bertemu Anda, dia akan menurunkan wawasannya agar Anda paham. Keluar rumah levelnya tinggi, balik ke rumah levelnya diturunkan. Kalau dia terus bersikap seperti ini, dia akan lelah. Kok gini amat ya di rumah? Benarkah dia adalah istri yang selama ini saya cari? Kadang Anda diajak ngobrol itu nggak nyambung. Nah, pas di luar rumah ketemu wanita yang nyambung dan akhirnya jatuh ke pelukan wanita lain. Nah, sebagai istri Anda harus menjaga kesepadanan ini. Kelima, jaga kasih sayang. Hubungan itu ibarat bunga yang harus disiram, dipupuk, dijaga tempat dia tumbuh dan sebagainya. Kalau Anda abai, mentang-mentang sudah sah menjadi suami, ya tinggal tunggu waktu saja. Suami Anda akan dirawat wanita lain yang lebih rajin. Nah, bagi wanita yang sedang memiliki masalah rumah tangga dan ingin segera mendapatkan solusinya, silahkan bisa hubungi saya di nomor konsultasi yang ada di layar berikut.
Saya akan berikan sarana spiritual khusus untuk membantu mengatasi masalah rumah tangga Anda.